Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tidak kekurangan satu apapun. Dan ingat, tetap taat terhadap protokol kesehatan. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan saya Putri Ranik Jintan dalam video pembelajaran. Kali ini saya akan membahas protein. Tentu tidak asing lagi bukan teman-teman mendengar kata protein? Bisa jadi itu dari telur, daging, susu, dan masih banyak lagi protein dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Ranik Jintan dari program studi Pendidikan Kimia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jadi video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Kimia Organik Sintetis, yang mana membuat video pembelajaran mengenai protein. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian protein, struktur protein, klasifikasi protein, serta kegunaan dari protein. Untuk definisi protein sendiri, jadi protein itu terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Nah, peptida merupakan polimerisasi dari asam amino. Jadi dapat dikatakan protein ini merupakan suatu copolimer. Jadi ikatan yang terjadi antar protein selain ikatan peptida antara asam amino dan penyusunnya, juga terjadi ikatan-ikatan yang lain. Misalnya ikatan hidrogen yang terjadi pada gugus NH dan gugus OH, serta ikatan disulfida yang menyokong terjadinya ikatan yang kompleks pada protein. Selanjutnya kita masuk ke sifat protein. Sifat fisikokimia setiap protein tidak sama, tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Berat molekul protein sangat berat, sehingga bila protein dilarutkan dalam air akan terbentuk suatu dispersi koloidal. Molekul protein tidak dapat melalui membran semipermeabel, tetapi masing-masing dapat menimbulkan tegangan pada membran tersebut. Selanjutnya, untuk struktur protein. Penyusun utama protein adalah urutan berulang dari satu atom nitrogen dan 2 atom karbon. Namun, struktur protein dapat kita bagi menjadi yang pertama, struktur primer. Jadi, struktur primer merupakan susunan linear asam amino dalam protein. Untuk gambarnya, teman-teman dapat amati seperti inilah bentuk dari struktur primer. Selanjutnya, struktur sekunder. Jadi, kekuatan menarik di antara asam amino dalam rangkaian protein menyebabkan struktur utama membelit, melingkar, dan melipat diri sendiri. Bentuk-bentuk yang dihasilkan dapat berupa spiral, helix, dan lembaran. Jadi inilah yang dinamakan dengan struktur sekunder. Gambarnya dapat teman-teman amati ya. Protein selanjutnya yaitu struktur tersier. Jadi kebanyakan protein mempunyai beberapa macam struktur sekunder yang berbeda. Jika digabungkan secara keseluruhan, itu akan membentuk struktur tersier dari protein. Nah, bagian bentuk-bentuk sekunder ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen, ikatan garam, interaksi hidrofobik, dan ikatan disulfida. Ini dapat teman-teman amati struktur tersier dari protein. Selanjutnya, salah satu struktur
protein adalah struktur kuartener. Nah, jadi struktur primer, struktur sekunder, dan tersier umumnya hanya melibatkan satu rantai polipeptida. Akan tetapi bila struktur ini melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk suatu protein, maka ia disebut struktur kuartener. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai klasifikasi protein. Nah, protein dapat digolongkan berdasarkan struktur susunan atom, kelarutan, adanya senyawa lain pada protein, dan tingkat degradasi dari protein. Untuk pembahasan pertama, pembagian protein ke dalam struktur susunan molekulnya. Berdasarkan struktur susunan molekul, protein dibagi menjadi protein fibriler atau skleroprotein dan protein globular atau sferoprotein. Selanjutnya, kelarutan. Berdasarkan kelarutannya, protein globular dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu albumin, globulin, glutelin, prolamin, histon, dan protamin. Lalu klasifikasi protein dengan adanya senyawa lain. Berdasarkan keberadaan senyawa lain pada protein, maka protein dibagi menjadi protein konjugasi dan protein sederhana. Lalu tingkat degradasi. Nah, protein dapat dibedakan menurut tingkat degradasinya. Degradasi merupakan tingkat permulaan denaturasi. Yang pertama, protein alami adalah protein dalam sel. Lalu ada turunan protein yang merupakan hasil degradasi dari protein. Nah, jadi untuk protein denaturasi dibagi lagi menjadi dua. Protein turunan primer. Jadi protein turunan primer merupakan hasil hidrolisis yang ringan, protein dan metaprotein. Lalu ada protein turunan sekunder, adalah hidrolisis yang berat. Contohnya itu ada proteosa, pepton, dan peptida. Jadi protein turunan primer adalah protein hasil olah air, asam encer atau enzim yang bersifat tidak larut. Contohnya itu misoan dan endostan. Lalu untuk protein turunan sekunder itu proteosanya bersifat larut dalam air dan tidak terkoagulasi oleh panas. Biasanya itu diendapkan oleh larutan NH4 2SO4 jenuh. Nah, selanjutnya ada kegunaan protein bagi tubuh. Yang pertama sebagai enzim, lalu alat pengangkut dan alat penyimpan, pengatur pergerakan, penunjang mekanisme, pertahanan tubuh dan imunisasi, media perambatan impuls saraf, dan pengendalian pertumbuhan. Oke, sekian pembahasan kita kali ini mengenai protein. Jadi itu tadi ya, ada beberapa sifat protein, struktur protein, klasifikasi protein, dan kegunaan dari protein sendiri. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cari di berbagai sumber, artikel, internet, ataupun buku-buku. Nah, mungkin sekian dari saya, Putri Ranik Jintan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan materi, salah penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.